Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah aljabar linier, yaitu hasil kali silang di R3 atau ruang dimensi 3. Nah, langsung saja kita masuk pada materi ya. Oke. Dalam fisika, operasi antara dua vektor tidak selalu menghasilkan bilangan real. Ada pula jenis operasi dua vektor yang hasilnya berupa vektor. Dari sudut pandang aljabar, operasi ini dikenal sebagai operasi silang atau cross product dan hanya didefinisikan pada ruang vektor R3. Jadi, cross product atau hasil kali silang pada vektor hanya berlaku di R3 atau ruang dimensi 3 saja. Misalkan vektor U yang terdiri dari U1, U2, dan U3, dan vektor V yang terdiri dari V1, V2, dan V3, maka vektor U cross vektor V di sini kita bentuk menjadi matriks IJK. Nah, kemudian karena vektor U cross vektor V, maka U-nya ini kita simpan di baris kedua dan vektor V-nya kita simpan pada baris yang ketiga. Nah, kemudian langkah yang tepat untuk menyelesaikan vektor U cross vektor V dengan matriks yaitu dengan metode determinan minor kofaktor. Nah, untuk menentukan minor kofaktor, di sini yang paling tepat adalah menentukan determinan minor kofaktor berdasarkan baris pertama, yaitu IJK. Nah, di sini baris pertama, kemudian yang ditutup kolom pertama. Nah, ini ya, jadi ini ditutup. Maka yang tersisa adalah U2, U3, V2, dan V3. Kemudian di sini kita tulis seperti ini. Jangan lupa I-nya juga ya. Kemudian dikurang nah, di sini kan tadi kolom pertama nah, jadi tadi kan kolom pertamanya sudah. Nah, sekarang nanti yang ditutup itu kolom yang kedua. Sini kita tutup. Nah, jadi di sini tersisa U1, U3, V1, dan V3. Ini kita tulis seperti ini. Dan J-nya jangan lupa ditulis juga. Kemudian ditambah. Nah, di sini yang terakhir itu gantian kolom yang ketiga yang ditutup. Nih. Nah, jadi di sini yang tersisa itu tinggal U1, 2, V1, dan V2. Dan ditulis seperti ini, hanya juga jangan lupa ditulis ya. Nah, kemudian di sini vektor U cross vektor V itu bisa diselesaikan dengan cara determinan Sarus, yaitu ini ya, disilang seperti ini, yaitu U2 dikali V3, kemudian dikurang V2 dikali U3, ini ya, seperti ini, kemudian I-nya jangan lupa ditulis, kemudian dikurang U1 dikali V3 dikurang V3. Nah, di sini ini seharusnya V3 ya. V3 dikali U3. Nah, kemudian di sini vektor U cross vektor V bisa diselesaikan dengan cara determinan Sarus, yaitu dengan cara ini ya, disilangkan ya. Nah, di sini U2 dikali V3 dikurang V2 dikali U3. Ya, seperti ini. Kemudian I-nya ditulis. Kemudian dikurang U1 dikali V3 dikurang V3 dikali U3. Nah, ini salah ya, ini seharusnya 3. Nah, kemudian sini
J ditambah di sini U1 dikali V2, kemudian V1 dikali U2. Ini K. Oke, kita lanjut ke contoh. Jadi di sini diketahui vektor U yaitu 1, 2, min 2, dan vektor V 3, 0, 1. Tentukanlah vektor U cross vektor V. Nah, jadi di sini kita bentuk matriks IJK pada baris pertama, kemudian vektor U pada baris kedua, nih ya, kemudian pada baris ketiga itu vektor V. Nah, oke, di sini kita akan pakai cara binar kofaktor, yaitu seperti tadi ya, baris pertama, kolom pertama ditutup seperti ini, kemudian di sini tersisa 2, min 1, 0, dan 1. Kemudian I-nya jangan lupa tulis, kemudian dikurang. Di sini baris pertama, kolom keduanya ditutup juga. Di sini tersisa 1, min 2, 3, dan 1. J-nya jangan lupa ditulis, kemudian ditambah. Nah, di sini baris pertama dan kolom ketiganya yang ditutup. Di sini tersisa 1, 2, 3, dan 0. Angkanya jangan lupa ditulis juga. Nah, kemudian untuk menghitungnya, di sini kita gunakan cara determinan Sarus. Nah, di sini ya, 2 dikali 1, kemudian dikurang 0 dikali, ini min 2 ya, ini min 2, kemudian I-nya jangan lupa ditulis, kemudian dikurang 1 dikali 1, dikurang 3 dikali min 2, J ditambah 1 dikali 0 dikurang 3 dikali 2K. Nah, kemudian di sini hasilnya itu 2 dikali 1, 2, dan 0 dikali min 2 itu 0, jadi 2 dikurang 0 itu 2. Kemudian di sini I-nya jangan lupa ditulis, berarti 2I, kemudian dikurang 1 dikali 1, 1, 3 dikali min 2, 6, berarti 1 ditambah 6 sama dengan 7, kemudian ini min, karena ini min berarti ya min 7J. Nah, kemudian di sini 1 dikali 0, 0 dikurang 3 kali 2, 6 sama dengan min 6K. Nah, jadi di sini untuk cross product atau perkalian silangnya itu menghasilkan vektor lagi ya. Jadi di sini hasilnya tuh vektor lagi. Nah, di sini juga bisa kita tulis ya. Bisa kita tulis vektor U cross vektor V sama dengan ini 2, min 7, min 6. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan mengenai materi hasil kali silang pada ruang dimensi 3. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.